Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berjumpa lagi di pertemuan ketiga kita, yaitu di mata pelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran geografi. Oke. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang pusat pertumbuhan. Kemarin kita sudah belajar ya tentang kewilayahan, kemudian wilayah dan perwilayahan. Sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga, yaitu pusat pertumbuhan. Oke. Melakukan yang terbaik pada saat ini akan menempatkan kamu ke tempat yang terbaik pada saat berikutnya. Jadi apapun, berikanlah yang terbaik pada setiap hari-harimu nak ya. Jadi hari ini berikan yang terbaik, besok berikan yang terbaik. Insya Allah nanti ke depannya akan ada tempat terbaik yang akan menunggu kalian ya. Septian ya. Oke, hari ini tujuan pembelajaran kita akan menelaah pusat pertumbuhan ya. Jadi are you ready? Oke. Let's pray together. Pray start. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung kita ke materi nak ya. Oke, ini ya Bapak buat perbedaan wilayah dan perwilayahan. Jadi jangan tertukar ya. Jadi seperti Putri yang tertukar. Bukan, itu film di RCTI ya. Oke, kalau kita lihat wilayah nah ya, suatu area yang punya karakteristik atau sifat khas tertentu yang membedakannya dengan wilayah lainnya. Dia mempunyai karakteristik atau sifat khas. Contohnya kota. Kota ini sifat dan karakteristiknya itu khas ya, dimana masyarakatnya sebagian besar sebagai pekerja kantoran dan juga bekerja sebagai di sektor industri maupun di berbagai sektor non agraris ya. Nah, kalau desa dia lebih condong ke perilaku penduduknya, yaitu berkebun, bertani, atau sering disebut juga itu agraris. Jadi yang membedakannya wilayah kota dengan desa itu mereka mempunyai karakteristik dan sifat khas tertentu yang membedakannya dengan wilayah lainnya. Nah, bedanya dengan perwilayahan apa? Kalau perwilayahan itu merupakan proses penggolongan ya. Ingat, dia menggolongkan wilayah berdasarkan ciri-ciri dan kriteria tertentu dengan upaya membagi-bagikan permukaan bumi ke dalam suatu wilayah tertentu. Contohnya kita lihat ini ya, ada wilayah Indonesia bagian barat, wilayah Indonesia bagian tengah, wilayah Indonesia bagian timur. Nah, kalau kita lihat penggolongan perwilayahan ini, mereka digolongkan berdasarkan waktu. Dan juga kalau kita lihat pelajaran kelas 3 ya, kelas 2 semester 1, yaitu bioma atau geografi Indonesia ya, dimana di wilayah Sumatera, Jawa dan Kalimantan itu flora faunanya khas dari Asia. Jadi perwilayahannya digolongkan kepada perwilayahan Asiatis. Wita itu dimana ada komodo dan lain-lain sebagainya, itu merupakan hewan khas dari Indonesia. Kemudian dari wilayah Indonesia Timur, dia lebih condong ke arah benua Australia, flora dan faunanya, termasuk cendrawasih, walabi dan lain-lain sebagainya. Jadi mereka digolongkan berdasarkan ciri-ciri dan kriteria tertentu. Seperti itu. Oke, tujuan perwilayahan yang pertama memetakan potensi pembangunan tiap daerah. Jadi setiap wilayah itu harus dipetakan potensi pembangunan di tiap daerahnya. Tidak boleh tidak dipetakan. Oh, di sini sektor emasnya sangat melimpah. Oke, di sini batu bara yang sangat melimpah. Oke, di sini sektor gasnya
sangat melimpah. Nah, itu harus dipetakan dan juga menjadi konsep dasar untuk melakukan pembangunan. Kemudian memeratakan pembangunan. Nah, ini yang Bapak baru sebut tadi ya, memeratakan pembangunan sesuai dengan potensinya. Kemudian membuat zonasi tata ruang tertentu. Nah, setelah dipetakan pemerataan pembangunan, kemudian kita tata ruang tersebut. Hebat anak-anak IPS ini kalau mereka menjadi seseorang yang pemimpin atau menata ruang kota ya. Jadi kita yang mengatur kota itu. Oh, ini di sini cocoknya perumahan. Oh, di sini sektor pasar. Oh, di sini sektor industri seperti itu. Lanjut. Menyusun rencana kerja dan anggaran pembangunan wilayah. Jadi ketika setelah terpetakan, diratakan pembangunan, membuat zonasi, barulah kita akan menyusun rencana kerja. Oh, rencana kerjanya apa ke depannya? Contohnya kalau di suatu wilayah itu ada yang namanya RT/RW, rencana tata ruang wilayah, ya. Nah, di mana setiap wilayah itu ada RT/RW-nya. Dan anggarannya yang harus diperlukan, berapa, kemudian konsekuensi yang akan kita terima berapa dari sektor pembangunan tersebut dan lain sebagainya. Perbedaan wilayah formal dan fungsional. Oke, apa perbedaannya? Maaf. Wilayah formal itu tipenya tipe homogenitas, di mana disebut juga homogeneous. Jadi sama setiap wilayah itu, misalnya tadi ya, desa, kota. Kemudian wilayah tipe iklim, wilayah kapur, wilayah tropis contohnya itu. Dia sama, tidak ada yang mencampuri suatu wilayah tersebut. Kalau tipe heterogenitas disebut juga functional region, organic region, dan nodus region. Dimana dia lebih ke arah wilayah kota, industri, perdagangan, konservasi. Pak, kok ada wilayah kota lagi? Ini, kalau wilayah kota di sini dia bersifat dinamis, berubah-ubah. Oh, dulunya kota kota yang berdasarkan sektor industri rumahan, sekarang bisa menjadi sektor industri yang lebih besar lagi. Contohnya industri kapal selam mungkin ya, industri mobil dan lain sebagainya. Oke, bersifat statis, tidak berubah. Oke, kalau wilayah formal dia tidak akan berubah-ubah, tetap ya. Kemudian bersifat dinamis. Nah, kalau bersifat dinamis ini dia berubah-ubah ya. Contohnya tadi kota itu senantiasa berubah karena adanya pembangunan tadi, pembangunan yang secara terus-menerus. Terbentuk karena adanya keseragaman baik kriteria fisik ataupun sosial. Contohnya tadi ya, kalau keseragaman fisiknya wilayah kapur, semuanya itu disebut wilayah formal. Tentunya karena ada kesamaan kenampakan. Oke, kalau kita lihat di sini kesamaan kenampakan di wilayah fungsional karena dia menampakkan wajah dari suatu wilayah itu berfungsi. Contohnya apa, Pak? Berfungsi seperti apa? Contohnya kalau di kota itu fungsinya menjalankan fungsi-fungsi industri, ekonomi, keuangan, kemudian tata ruang wilayah dan lain sebagainya. Mereka terus berjalan, terus bergerak, yang mempunyai sifat yang senantiasa berubah-ubah, ya, dinamis dan heterogenitas. Oke, di situ perbedaannya ya. Oke, kemudian kita lanjut ke pusat pertumbuhan ya. Pusat pertumbuhan di sini dikatakan wilayah yang punya pertumbuhan lebih cepat dibanding wilayah lainnya. Contohnya kalau kita lihat ya, bandingkan dengan kota dan desa, jauh lebih pesat pertumbuhannya itu di kota ya. Biasanya wilayah ini menjadi sumber dari berbagai kegiatan ekonomi dan sangat mempengaruhi wilayah sekitarnya. Contohnya kota Palembang. Nah, ketika kita melihat kota Palembang ini sebagai pusat pertumbuhan, di wilayah sekitarnya, contoh pinggiran kota Palembang itu senantiasa melakukan pembangunan karena dia mendekati kota untuk memasarkan produk-produk mereka. Contohnya kalau kita lihat di ruko-ruko di Kabupaten Banyuasin, perbatasan KM12 itu banyak sekali orang-orang yang berdagang.
kemudian orang yang menawarkan perumahan dan lain-lain sebagainya. Kalau orang-orang kota itu lebih condong dia memilih jauh tinggal dari kota. Kalau orang-orang yang kelas menengah ke bawah biasanya dia lebih cenderung ingin mendekati fasilitas kota. Dia tinggal di dekat-dekat kota. Walaupun dekat di tengah-tengah kota, walaupun yang di permukiman kumuhnya ya. Beda dengan orang menengah kelas atas. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, faktor yang mempengaruhi perkembangan pusat pertumbuhan itu ada satu, lokasi ya. Pertama, lokasi ini sangat menentukan suatu pusat pertumbuhan suatu wilayah, nah ya. Jadi, coba kalau kita melakukan pusat pertumbuhannya di tengah-tengah hutan, nggak masuk akal ya. Yang pastinya yang mempengaruhi ialah pusatnya, di mana lokasinya ya. Gitu. Kemudian SDA-nya, sumber daya alamnya, luar biasa. Kalau kita lihat di Indonesia ini luar biasa, melimpah ya. Melimpah sekali sumber daya alamnya. Jadi tinggal kita mengelolanya dengan SDM yang terbaik ya. Ini insya Allah anak-anak Ibn Ilmi itu semuanya sumber daya manusia yang sangat-sangat baik, insya Allah. Oke, ini foto-foto kenangan ya. Sebelum terdampak COVID-19. Oke, lanjut ke topografi ya. Topografi itu apa, Pak? Bentuk permukaan bumi ya. Topografi, ingat itu. Topografi itu kalau kita lihat ada pegunungan, sungai dan lain sebagainya, itu disebut topografi. Topografi ini juga mempengaruhi pusat pertumbuhan. Pak, ada tidak yang orang membangun pusat pertumbuhan itu di tengah gunung? Nggak ada ya. Yang pusat pertumbuhan biasanya di dataran rendah dan lain-lain sebagainya. Ya, di dataran rendah dan di tengah-tengah kota biasanya pusat pertumbuhan itu ya tumbuh. Fasilitas penunjang baik sarana dan prasarana di setiap wilayah. Kemudian ada industri. Nah, industri ini juga mempengaruhi pusat pertumbuhan. Suatu negara bisa dikatakan maju apabila semua masyarakatnya di suatu wilayah tersebut bersandar pada sektor industri. Kemudian sosial budaya masyarakat ini juga mempengaruhi pusat pertumbuhan. Oke, wilayah pusat pertumbuhan Indonesia itu ada dibagi menjadi 4 wilayah pembangunan utama ya, Nak ya. Kalau wilayah 1 atau wilayah A itu kota pusat pertumbuhannya ada di Medan. Nah, pembagian wilayahnya itu 1, Aceh dan Sumatera Utara itu pusatnya di Medan. Kemudian di pembagian wilayah 2 ini ya. Ini 2. Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau itu di Pekanbaru. Kemudian wilayah pembangunan utama B pusatnya ada di Jakarta. Kemudian pembagian wilayahnya ada 3. 1, 2, 3, ada 3 ya. Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu itu pusatnya di Palembang. Lampung, Banten, DKI Jakarta sampai Jogja itu pusatnya di Jakarta. Kemudian Kalimantan Barat pusatnya di Pontianak. Kemudian C, Surabaya itu ada 2, Jawa Timur dan Bali itu pusatnya di Surabaya. Kemudian Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Utara itu masuk di pusatnya Samarinda dan Balikpapan. Tapi tetap di Surabaya pusatnya ya. Kemudian terakhir itu ada 3 bagian di wilayah Indonesia bagian timur. 8, 9, 10 ya. Jadi ada 10 bagian wilayah utama. Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu hingga Sulawesi Tenggara itu pusatnya di Makassar. Kemudian Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara itu ada di Manado di utara. Kemudian Maluku hingga Papua itu ada di Sorong. Ya, Sorong Papua. Jadi ada 10 bagian. 10 pembagian wilayah utama tapi tetap dibagi menjadi 4 A, B, C. Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Diingat ya. Oke. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas membagi wilayah Indonesia ke dalam 4 regional pembangunan utama dan 10 wilayah pembangunan. Jadi yang membagi ini ialah dari pihak
pemerintah, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Oke. Alhamdulillah, doa penutup majelis. Oke, nak, kalau ada pertanyaan silakan di ketik ataupun dilemparkan ke Google Classroom kita ataupun di Wapri Bapak ataupun Wapri grup kelas ya. Oke, atas kerjasamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.